Tapi gue tadi penasaran, powerlifting latihan 2 jam itu ngapain aja mas? Karena gue mungkin background sedikit ya, gue latihannya Eh, itu lebih ke functional strength training, jadi kayak gue nggak terlalu banyak, mungkin nggak terlalu banyak aksesoris work, jadi gue banyakkan exercise-nya tuh compound, jadi latihannya itu paling 30-40 menit gitu ya. Kalau powerlifting 2 jam ngapain aja mas? Wah, itu banyak, Mas. Pertama kita udah masuk gym, kita pemanasan, warm up. Aha, Warm up-nya itu kan full body warm up. Warm up-nya aja tuh kita bisa oh, sekitar 30 menitan. Stretching doang. 30 menit Stretching stretching pakai doang. rubber band. Iya, stretching pakai rubber band, stretching mobility. Itu kita stretching kurang lebih 15 sampai 30 menit lah untuk stretching. Terus eh, latihan misalkan squat. Itu tuh kita squat dari beban kosong sampai beban utama tuh bisa bisa dibilang setnya banyak. Bisa dibilang kayak Ah, bisa 5 set sendiri lah dari beban kosong sampai beban utama. Udah gitu, selain setnya banyak, kita ada istirahat. Istirahatnya powerlifting tuh bisa sekitar 5 menitan. I Karena kan kita see. karena kita harus mempersiapkan tubuh Iya, kembali ke iya. 100% lagi kan. Jadi kita istirahatnya bisa sekitar 5 menit gitu loh. Nah, abis istirahat, abis latihan set utama, kita ada yang namanya back offset. Back Back offset offset. itu ya sama, kita dari beban utama kita turunin lagi sampai beban selesai. Itu baru untuk squat doang. Misalkan lagi main kaki nih, squat itu ya udah, kita deadlift. Kita abis deadlift kita melakukan hal yang sama lagi. Pemanasan lagi, set utama, back offset. Oh. Udah deadlift udah, squat udah, baru aksesoris kaki. Aksesoris bisa Hmm, ya masing-masing otot satu lah. Itu sendiri udah lama juga kan. Istirahat aja 5 menit. I see. Gitu. I see, Jadi I see, I memang see. butuh waktu banget gitu. Istirahatnya itu sih ya, iya bener juga ya. Gue baru sadar Iya. karena latihannya bukan untuk hypertrophy, latihannya untuk Hmm. strength ya, make sense. Kalau Hmm. istirahatnya harus harus lama gitu ya, karena kalau nggak gitu Iya, istirahatnya strengthnya lumayan lama. nggak Hmm. bisa dapet ya. I see. Terus kalau misalnya seminggu gitu, splitnya kayak gimana sih mas? Kalau gue kan taunya ya Hmm. banyak lah split kan ada push pull leg segala macam. Nah, powerlifting itu Ya. ada split yang beda nggak sih sama sama split yang lain? Sebenarnya common sih apa ya? Sering yang banyaknya sih kayak upper lower bisa. Upper Cuman lower. sekarang hampir kebanyakan powerlifter tuh mainnya full body juga. Tapi dibagi. Misalkan hari pertama utamanya itu bench press. Jadi squatnya aksesoris, deadliftnya aksesoris. Hari Oh. kedua utamanya deadlift, bench sama Hmm. squatnya aksesoris. Terus besokannya lagi utamanya squat, bench sama deadliftnya aksesoris. Biasanya squat itu 2 kali, bench press itu bisa 2 sampai 3 kali, deadlift biasanya sekali. Karena deadlift itu kan keseluruhan tubuh ya. Hmm. Jadi kalau misalkan terlalu sering, kitanya fatigue. Biasanya deadlift itu di hari yang khusus, ada hari khusus deadlift aja gitu. Tapi ini semua Oh, tergantung sih, I tergantung see. kebiasaan kita, tergantung program juga. Oh, unik-unik juga ya. Berarti splitnya itu dibagi berdasarkan SBD tadi ya, squat, Ya, berdasarkan bench, SPD tadi deadlift itu. itu ya. I see. Dan itu apa ya ngomongnya? Gold standardnya atau split yang paling sering dipakai itu gitu ya, SBD gitu ya. Jadi kayak kalau S-nya utama, BD-nya lengkap gitu-gitu ya. Aksesoris. Itu yang paling sering gitu sih. I see, I see, I see, I Balik see. lagi ke kebiasaan kitanya sih. Kalau misalkan lagi sibuk-sibuk ya udah main upper lower juga nggak apa-apa. I see, I see, I see. Hmm. Gue lagi memproses karena beda banget kan sama apa ya istilahnya kayak tradisional strength training yang mungkin sebenarnya sesimpel kayak either lu full body atau lu push pull leg gitu kan. Kalau ini Iya, iya, malah bahkan iya. 3 compound digabung jadi satu ya, 3 compound exercise digabung di satu hari ya. Iya, bisa gitu. I see, I see, I see. Menarik juga ya dunia powerlifting ini. Oh, terus Iya, kalau makanya misalnya ngomongin reps tuh mas, ngomongin reps. Itu kan ya. tadi garis besarnya tuh SBD, squat, misalnya Hmm, utamanya squat gitu. Nah repsnya itu biasanya ya. waktu working set itu berapa
kisarannya? Ah, tergantung program lagi, tergantung kita lagi di sesi yang mana. Tapi kan mostly kita Fase main mana kalau ya? powerlifting biasanya kan main dari 3 sampai ke 8 lah. 3 3 sampai ke sampai 8 rep. 8 ya. Itu kalau latihan yang utama. Nah, habis latihan yang utama, misalkan kita ada bench press atau ada deadlift, itu kita biasanya main aksesoris. Aksesorisnya itu bisa ya di atas 8. Udah main hypertrophy, udah main volume. Gitu. I see. Tergantung programnya sih. I see. Oh, malah justru aksesorisnya yang dibuat setnya 8 sampai 12 gitu ya, hypertrophy set gitu ya. Repnya 8 sampai 12. Sorry, setnya sih reps yang ya, 8 sampai 12 Ah, reps. Setnya standar ya, 4 set gitu ya. setnya standar, I see. kayak gitu. I see. Nah, terus kalau misalnya let's say untuk gue gitu ya Mas, gue backgroundnya ya biasa aja lah, nggak pernah ikut powerlifting, nggak pernah ikut bodybuilding yang gimana-gimana, cuman gue rutin angkat beban, rutin compound exercise, strength training 3-4 kali seminggu. Misalnya nih, besok gue pengen, Mas Dika, gue pengen ikut powerlifting gitu. Latihannya gimana? Apakah stay dengan yang kayak sekarang aja tapi kita fokusin ke rep yang sedikit, atau langsung gue harus merubah semua programnya? Sebenarnya tetap boleh, tapi kita paling pondasi-pondasinya itu yang kita ubah. Misalkan kita belajar, kan kalau squat biasanya kan kalau squat commonnya high bar squat ya. Kita latihan low bar squat. Terus intinya tetap sama, cuman teknik-tekniknya aja yang dibikin beda. Yang tadinya bench press touch and go, kita jadi bench pressnya pause di bawah sedetik gitu. Intinya tetap sama bisa, cuman yang paling teknik powerliftingnya yang dimasukin. Lebih ke teknik ya berarti ya, bukan kayak gue harus ganti semua program gue kayak nih program powerlifting gitu. Enggak, bisa kok, bisa diaplikasiin kemana aja sih sebenarnya, asal tekniknya teknik powerlifting. Berarti sebenarnya nggak seintimidatif itu ya, karena kayak sejujurnya gue juga masih ngerasa kayak gila powerlifting menarik sih, cuman kok kayaknya gue harus ngangkatnya diganti semua, kayak program gue harus diganti semua yang biasanya gue terbiasa untuk programnya kayak gini, kayaknya kok harus diganti yang berat-berat semua. Sebenarnya nggak juga ya, malah sebenarnya tekniknya dulu. Paling yang tergantikan ininya sih Mas, kayak hitnya. Terus karena kan powerlifting itu kan olahraga di mana kita stay kan, nggak ada movement fleksibel, nggak ada movement cepat. Sementara kalau hit atau misalkan kardio nih, kita kan harus cepat, harus lari, itu paling yang beradaptasi gitu loh. Lebih ke situ. Benar juga sih. Powerlifting justru malah kardionya bisa dibilang jarang ya Mas, karena kan restnya banyak, terus repnya sedikit. Tapi teman-teman biasanya powerlifting tetap latihan cardio endurance gak sih Mas? Kita tuh sebenarnya lebih ke ini loh, daily step. Oh, oke. Jadi kardio kita tuh kan kita nggak lari, kita lebih ke jalan. Daily step kita, activity kita, daily kita, misalkan kalau di treadmill kita jalan, kita cari sehari itu misalkan 10.000 langkah, kayak gitu. Jadi aktifnya di situ. Soalnya kalau misalkan kardio kayak lari, itu jadi mempengaruhi performance kita hari itu. Saat powerlifting ya benar sih. Iya, mempengaruhi gitu. Kita udah fatigue duluan. Terus kalau ada nggak teman-teman powerlifting yang masih cardio exercise-nya masih intens gitu Mas? Itu biasanya cardio exercise-nya apa dia selain jalan gitu? Ya, biasanya semua itu daily step lah. Kardionya lebih ke daily step. Cuman kalau ke misalkan jogging, gue sendiri masih jogging sampai sekarang gitu. Jadi karena ibaratnya gue lagi off season lah, gue lagi kayak latihan powerlifting tapi lagi nggak untuk kompetisi. Ya udah gue nggak apa-apa, gue sekalian jogging gitu loh. Tapi kalau misalkan kita lagi udah kompetisi, bisa kita lebih banyak yang langsung daily cut step gitu ya.
I see, I see, I see, I see, I see. Berarti sebenarnya teman-teman powerlifter ini tetap harus kardio ya, karena kardio kan kayaknya paling susah untuk dilakukan, mau itu bodybuilder, mau itu powerlifter, kayaknya kardio itu paling sering di skip gitu ya. Enggak, kalau kita powerlifter kardionya repetisi di atas 12 kardio tuh. Repetisi di atas 8 Oh kardio. iya, iya. Dengan beban Karena yang kita berat terbiasa ya. karena kita terbiasa repetisinya ringan, Oh repetisinya iya, rendah kan. Makanya ketika repetisi di atas 8 itu kita bilangnya kardio. I see, I see, I see, I see. Nah, Karena nggak terbiasa untuk 12 karena rep nggak gitu terbiasa. ya. Ah, ah. I see, I see. Kok Mas ini udah nggak kerasa udah hampir hampir sejam nih. Kemarin saya gue Oh iya ngomongnya ya. cuma 30-45 menit tapi jadi sejam nih karena keasikan nih. Tapi ini mulai pertanyaan terakhir deh. Harapannya Ya. untuk komunitas Sins ke depannya dan harapan untuk powerlifting sebagai olahraga di Indonesia itu apa untuk Mas Ika? Apa ya, kalau untuk komunitas ya tetap grow lah, bertumbuh terus, banyak banyak membernya, bisa dapat juara, amin. Terus apalagi ya, kalau untuk powerlifting eh, di Indonesia bisa go internasional sih, karena kan negara tetangga Singapura, Malaysia tuh udah grow banget, udah diakuin malah sama negaranya. Sementara kita itu masih agak susah. Nah, semoga dengan aktifnya powerlifting ini kita bisa dilihat juga sih sama misalkan kayak apa ya, kayak komunitas olahraga Indonesia lah misalkan, atau Hmm. apa sih, eh, komunitas nasionalnya lah bisa melihat bahwa di Indonesia ada olahraga powerlifting ramai juga loh, gitu sih. Sebenarnya lebih ke biar biar bisa apa ya, biar bisa berandil ke negara sih. Hmm. Sebenarnya udah banyak sih atlet-atlet powerlifting, cuman kan yang equip ya, kalau yang raw tuh jarang.